Pemerintahan baru Suriah di bawah kepemimpinan Presiden sementara Ahmed al-Shar'a tak berjalan mulus. Berbagai liku terjal dihadapi, tantangan datang silih berganti dalam proses transisi pemerintahan baru. Pengeboman terbaru yang dilancarkan Israel ke Damaskus menandai adanya bayang-bayang campur tangan eksternal mengenai kendali masalah dalam negeri. Mirisnya, berbagai usaha yang dilakukan al-Shar'a pun sepertinya sia-sia, dianggap sebagai motif belaka untuk memperburuk konflik. Dilema dan tekanan terus melanda, menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan negara yang menghadapi banyak guncangan dalam beberapa waktu terakhir. Mengapa demikian? Simak selengkapnya dalam video berikut. Perjalanan Ahmed al-Shar'a dalam memimpin Suriah menuju pemerintahan baru tak berjalan dengan mudah. Berbagai persoalan datang, termasuk yang terbaru, konflik antara suku Baduy dan sekutunya melawan milisi Druze yang mempertahankan wilayahnya di Provinsi Sweida, Suriah Selatan. Konflik dua kelompok itu pecah pada Selasa, 15 Juli 2025, membuat bentrokan tak terkendali. Bentrokan keduanya makin runyam saat Israel ikut-ikut menyerang militer Suriah yang berusaha mengendalikan situasi. Cawe-cawe Israel dilakukan dengan dalih melindungi kelompok Druze. Sejumlah bom pun dijatuhkan ke Sweida menargetkan tentara Suriah. Terparah, serangan udara Israel yang dijatuhkan di siang bolong ke jantung Suriah di Damaskus pada Rabu 16 Juli 2025. Fasilitas di kawasan itu hancur, termasuk gedung Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus yang ikut jadi sasaran amukan Israel. Serangan Tel Aviv dianggap memicu perpecahan dan memperburuk keadaan di Suriah. Intervensi Israel telah memicu serangan lebih luas sampai akhirnya Damaskus mengumumkan gencatan senjata. Meski menghadapi banyak tekanan, pemerintah Suriah telah memutuskan untuk melindungi negara dan semua yang tinggal di dalamnya. Al-Shar'a yang mengambil alih kekuasaan pada Desember 2024 telah bersumpah akan menjamin semua kelompok minoritas di Suriah. Tentu, itu termasuk kaum Druze yang disebutnya telah menjadi bagian integral dari Suriah. Atas konflik terbaru kelompok itu, al-Shar'a telah menegaskan melindungi kaum Druze merupakan prioritas pemerintah. كما أخص في كلمتي هذه أهلنا من الدروز الذين هم جزء أصيل من نسيج هذا الوطن. إن سوريا لن تكون أبدا مكانا للتقسيم أو التفتيت أو زرع الفتن بين أبنائها. نؤكد لكم أن حماية حقوقكم وحريتكم هي من أولوياتنا، وأننا نرفض أي مسعى يهدف لجركم إلى طرف خارجي أو لإحداث انقسام داخل صفوفنا. إننا جميعا شركاء في هذه الأرض، ولن نسمح لأي فئة كانت أن تشوه هذه الصورة الجميلة التي تعبر عن سوريا وتنوعها. Sayangnya niat al-Shar'a itu pun dipandang berbeda oleh Israel. Seorang Brigjen Purnawirawan IDF, Amal As'ad, menuding Shar'a ingin melenyapkan kaum Druze. Keraguan kaum Druze pada pemerintahan baru Suriah juga turut memperkuat citra buruk al-Shar'a. Pengiriman pasukan Suriah ke Sweida yang katanya bertujuan melerai bentrokan kedua kubu dianggap Israel sebagai bentuk keberpihakan Damaskus kepada suku Baduy alih-alih terhadap Druze. Citra negatif pasukan Suriah terhadap kelompok minoritas telah tercipta sejak lama sebelum konflik terakhir berlangsung. Pada Maret 2025, lebih dari 1.700 warga sipil yang didominasi komunitas Alawi tewas dalam konflik sektarian di wilayah Suriah pesisir laut. Pasukan juga menyerang milisi Druze di Sweida dan sekitar kota Damaskus pada April hingga Mei 2025.
Aksi itu menewaskan 1.000 orang dan Syar'a mengucapkan janjinya untuk menindak pelaku serangan terhadap warga Druze di Suriah. Pada Juli ini, pasukan kembali dikirim ke Suriah untuk menengahi konflik dua suku, Druze dan Badui. Namun para saksi mata mengungkap, pasukan Suriah justru bergabung dengan pasukan Badui menyerang pusat pertahanan Druze dan hunian warga. Kepada masyarakat Druze, Syar'a masih berusaha meraih kepercayaan kelompok minoritas itu. Bahkan ia kembali bersumpah untuk melindungi hak dan kebebasan sebagai prioritas pemerintah. Al-Syar'a tampak dilema menghadapi berbagai opini publik dan tekanan internasional yang terus berdatangan. Protes besar-besaran warga Druze di Israel juga datang dari perbatasan di dataran tinggi Golan. Mereka menyerukan keadilan dan perlindungan bagi saudara dan keluarganya di Sweida. Amerika Serikat, duta perdamaian pun menjadi salah satu negara yang turut mengintervensi langkah presiden sementara itu. Desakan dari berbagai pihak pun mau tak mau memaksa Al-Syar'a untuk segera mengambil keputusan. Suriah memutuskan untuk mundur tak meladeni Israel. Pasukan-pasukannya ditarik dari kawasan agar keamanan kembali pulih. Memimpin Suriah usai berbagai permasalahan datang tak mudah bagi Al-Syar'a. Tekanan politik di dalam negeri dan global, serta bayang-bayang masa lalu yang masih menghantui pun memengaruhi keputusannya untuk masa depan Suriah. Akankah ketegangan ini menjadi dilema terakhir yang akan dihadapi atau justru baru permulaan? Saksikan update-nya hanya di YouTube Kompas.com.